Oke, teman-teman, selamat bertemu kembali dengan Bapak Pambudi dan juga ada Pak Fajar. Kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya bahwa ketika kita berbicara tentang ada kawat berarus, kemudian berada dalam medan magnet, pasti akan mengalami gaya Lorentz. Nah, kemarin besarnya dinyatakan sebagai BIL sin theta, sedangkan arahnya menggunakan genggaman tangan kanan, yaitu ibu jari menyatakan arah arus, 4 jari menyatakan arah medan, telapak tangan terbuka menyatakan arah gaya Lorentz. Teman-teman semua, arus listrik ini adalah muatan yang mengalir persatuan waktu pada suatu penghantar. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang terjadi ketika muatan itu berada di dalam medan magnet? Nah, teman-teman semua, sekarang kita akan berbicara tentang gaya Lorentz yang terjadi ketika muatan ini berada dalam medan magnet. Jadi kalau muatan berada dalam medan magnet juga akan mengalami gaya. Gaya itu dinamakan sebagai gaya Lorentz. Nah, pada kawat kemarin kita itu besar gaya Lorentz dinyatakan sebagai BIL sin theta. Theta di sini kalau pada kawat sama arus dalam medan magnet sudut antara I dan B. Nah, teman-teman semua, arus listrik ini bisa dikatakan sebagai muatan persatuan waktu. Berarti Q per T kali L sin theta. Nah, sekarang Bapak punya apa? BQ L per T sin theta. Nah, L per T panjang persatuan waktu berarti meter per sekon. Maka meter per sekon bisa kita katakan sebagai BQV. Jadi meter per sekon sebagai kecepatan. Sehingga ketika muatan berada dalam medan magnet, maka besarnya dinyatakan sebagai BQV sin theta. Di mana B ini adalah medan magnet yang satuannya adalah Tesla, Q ini adalah muatan yang satuannya adalah Coulomb. Ingat, muatan ini ada muatan positif proton, ada muatan negatif elektron. Nanti kita akan lihat bedanya. Kemudian V ini adalah kecepatan, tentu dalam meter per sekon. Kemudian theta ini sudut antara apa? Sudut antara B dan V. Nah, teman-teman semua, sekarang ketika gaya ini adalah besaran vektor, maka ada nilai dan arah. Nah, arah gaya Lorentz yang terjadi pada apa? Ini ketika muatan dalam medan magnet ini ditentukan dengan apa? Ditentukan dengan telapak tangan terbuka. Telapak tangan terbuka. Bagaimana? Begini, kalau ibu jari menyatakan arah kecepatan, 4 jari menyatakan arah medan magnet, maka untuk muatan positif arah gaya Lorentz-nya pakai telapak tangan terbuka, searah dengan telapak tangan terbuka. Kalau muatan negatif pakai berlawanan dengan telapak tangan terbukanya. Mudah ya? Jadi kalau ibu jari ini menyatakan arah kecepatan V, oke? Kemudian 4 jari ini menyatakan arah
medan magnet B satuannya, maka tadi kalau arah gaya Lorentz kalau dia itu adalah muatan positif, maka dia akan bagaimana? Dia akan searah dengan telapak tangan terbuka. Kalau dia itu adalah muatan negatif, maka akan berlawanan arah dengan telapak tangan terbuka. Contohnya bagaimana? Sederhana sekarang. Misalkan Bapak punya medan magnet. Jadi saya punya medan magnet homogen yang Bapak gambar sebagai cross. Artinya apa? Artinya masuk bidang gambar. Nah, sekarang teman-teman semua, Bapak punya muatan ini positif. Dia bergerak sekarang kecepatannya V. Jadi sekarang V ini tegak lurus dengan B. V-nya ke kanan, B-nya ini masuk. Maka sudut tetanya adalah 90 derajat. Berarti gaya Lorentz-nya adalah BQV. Bagaimana sekarang dengan arahnya? Ya udah, kita pakai aturan telapak tangan kanan. Ibu jari menyatakan kecepatan, medan magnet menyatakan, empat jari menyatakan arah medan magnet, gaya Lorentz muatan positif, berarti ke atas. Ini adalah gaya Lorentz. Nah, bagaimana kalau sekarang yang kedua? Itu saya punya medan yang homogen, medan magnet yang homogen. Sekarang saya punya muatan negatif, tapi dia bergeraknya ke kiri sekarang. Juga sama, V tegak lurus dengan B. Maka sekarang kita pakai apa nih? Begini sekarang. V-nya kecepatan ke kiri, B-nya ini masuk. Nah, sekarang kita lihat, ini muatan positif atau muatan negatif? Muatan negatif, maka gayanya berlawanan arah dengan telapak tangan terbuka. Berarti kita pakai ini, maka gaya Lorentz-nya kemana? Nah, sekarang yang ketiga. Saya sekarang punya medan magnet homogen. Nah, ini adalah B-nya Bapak gambar titik. Artinya apa? Artinya sekarang B-nya keluar bidang gambar atau menuju matamu. Sekarang Bapak punya muatan positif. Nah, arah kecepatannya ini sekarang masuk bidang gambar. Berarti B-nya keluar, V-nya masuk. Sehingga teman-teman dari sini sudut yang dibentuk antara B dan V ini sekarang berlawanan arah 180. Nah, sin 180 berapa? 0. Maka kalau dengan demikian F Lorentz-nya akan sama dengan 0. Artinya tidak mengalami gaya Lorentz. Nah, teman-teman semua, sekarang kalau kita ada lintasannya. Ketika kamu bergerak ke depan, kemudian kamu didorong ke depan juga. Jadi antara kecepatan dan arah gaya itu searah. Pasti tetap kamu bergeraknya ke depan. Maka ketika muatan itu dia membentuk sudut 0,
sudut kecepatan B dan V-nya itu 0 atau 180, berarti gaya lorennya itu 0, maka lintasan daripada muatan itu ini akan berupa garis lurus. Nah, apa yang terjadi ketika tadi, kalau V ini tegak lurus B, berarti otomatis kalau kamu lihat gambar, gaya sekarang juga tegak lurus dengan V. Kalau selama gaya dan kecepatan itu tegak lurus, pasti lintasan yang ditempuh oleh muatan, pasti lintasannya ini berupa lingkaran. Kalau nggak percaya, gampang sekali. Kamu sekarang di rumah coba ambil tali temali, misalkan tali dari rafia, ikatkan ke badanmu. Habis itu ujung satunya kamu ikatkan pada sebuah tiang. Oke, tentu talinya yang kuat. Terus kamu lari sekencangnya, pasti tubuhmu akan mengelilingi daripada tiang itu. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sudut antara B dan V ini antara 0 sampai 90 derajat. Artinya sudut lansip, atau 90 derajat sampai 180 derajat. Maka teman-teman semua, lintasan yang dilalui oleh muatan ini bentuknya akan spiral. Jadi dia muter kayak per gitu. Dengan apa? Sumbu lingkarannya itu sejajar dengan medan magnetik. Mudeng ya? Nah, sekarang Bapak akan lebih detail lagi membahas tentang yang lintasannya itu lingkaran. Tapi sebelumnya sekarang Bapak punya kasus demikian misalkan. Saya punya kawat lurus dan panjang. Oke ya. Dialiri arus katakanlah 10 ampere. Kemudian pada jarak 5 cm dari kawat tersebut, muatan plus 2 mikrokulom bergerak searah dengan arah arus dengan kecepatan berapa? Misalkan 4 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Oke ya. Nah, sekarang yang ditanya apa? Tentukan besar dan arah gaya Lorentz. Jadi kalau misalkan digambar, ini adalah I-nya, ini muatannya. Nah, ini ke sana. Ini muatan positif. Oke. Nah, sekarang gambarnya begini. Ini I-nya 10 ampere. Ini Bapak punya muatan plus 2. Berapa tadi muatannya? 2 mikrokulom. Jaraknya ini adalah 5 cm. Nah, kecepatan searah dengan apa itu, Le? Kecepatan dengan searah dengan arusnya. Berarti ini ke sini adalah 4 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Nah, sekarang teman-teman semua yang harus diselidiki apa? Muatan itu sekarang berada dalam medan magnet apa tidak?
Nah, ini sekarang kan kawat berarus, lurus dan panjang, toh? Nah, maka sekarang gambarkan medannya. Begini, ibu jari menyatakan arah arus, lipatan 4 jari menyatakan medan magnet. Oh, begini. Loh, titik di bawahnya kan berarti masuk. Maka di sini B-nya adalah sekarang masuk. Nah, sekarang kamu lihat sudut antara B dan B. Sekarang V-nya ke kanan, B-nya ini masuk bidang gambar. Berarti saling tegak. Berarti sin 90 sama dengan 1. Maka gaya lorennya bagaimana? Ya sudah. F loren berarti bagi V. B-nya oleh apa? Kawat, lurus, dan panjang. Kamu ganti apa? Mu 0 I per 2πA kali Q kali V. Masukin aja. 4pi kali 10 pangkat min 7. Ampernya Bapak punya 10 per 2pi. Hati-hati, jaraknya 5 cm. Jadikan meter. 5 kali 10 pangkat min 2. Muatannya 2 mikrokulong. Jadikan kulong. Kali 10 pangkat min 6. Kecepatannya 4 kali 10 pangkat 4. Hitung Newton. Nah, tadi Bapak tanya arahnya kan? Ya yuk, kita lihat. B-nya masuk, V-nya ke kanan. Berarti telapak tangan terbuka Bapak kemana? Ke atas toh? Maka arah gaya lorennya ini udah. Nah, sekarang berikutnya. Tadi Bapak mengatakan apa? Kalau sudut antara B dan V itu tegak lurus, otomatis antara V ini juga tegak lurus FF. Maka lintasannya ini pasti akan berupa lingkar. Nah, kita akan lihat jari-jarinya tergantung sama apa sekarang. Jari-jari lintasan muatan itu. Misalkan sekarang, nah, Bapak punya ini medan magnet homogen B. Itu semuanya ini medan magnet homogen B masuk bidang gambar. Ini sekarang saya punya muatan positif. Oke, bergeraknya sekarang ke kanan. Nah, pakai aturan tangan kanan lagi. B-nya masuk, V-nya ke kanan, gaya lorennya berarti ke atas. Maka lintasan yang akan ditempuh oleh muatan itu akan berubah lintasan. Sehingga ini akan ada jari-jarinya. Jadi di setiap titiknya kalau kamu gambarkan pasti antara V dan B-nya akan tegak lurus, V dan gayanya juga tegak lurus. Maka sekarang teman-teman perlu diingat dulu ketika kelas 10. Ketika benda itu bergerak melingkar, maka jumlah gayanya akan sama dengan M kali A, tapi A-nya asentripetal yang masuk ke pusat lingkaran. Nah, sigma F di sini apa? Sigma F di sini adalah jumlah gaya yang dalam arah radial. Artinya yang masuk atau keluar selain gaya sentripetal. Nah, teman-teman semua di sini massa muatannya itu diabaikan karena kecil sekali. Maka gaya yang mempengaruhi itu ini hanya ada gaya Lorentz. Berarti Bapak punya F Lorentz sama dengan M. Percepatan sentripetal itu V kuadrat per R. Maka sekarang Bapak ganti Bagi V gaya Lorentznya sama dengan MV kuadrat per R. V-nya Bapak coret. Berarti jari-jari akan sama dengan apa? MV per BQ. Masanya M-nya adalah massa muatan, V kecepatan, B medan magnet, Q besar muatan, R jari-jari. Nah, sekarang ditanya lagi. Ketika benda itu berputar, lintasannya itu berupa lingkaran,
pasti dia itu pada suatu detik tertentu akan menempuh banyak putaran tertentu. Atau banyak putaran persatuan waktu bisa dikatakan sebagai frekuensi. Nah, sekarang kamu ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau ditanya frekuensi putaran muatannya? Ada yang bisa tahu? Dari mana? Banyak cara teman-teman semua. Ingat waktu kelas 10 bahwa V kecepatan ini adalah omega kali M. Dari sini berarti ketika R sama dengan MV per BQ, berarti V sama dengan BQ kali R per massa. Omeganya kamu ganti 2πf kali N. N-nya kita coret. Berarti frekuensinya akan sama dengan apa? BQ per M kali 2π. Mudeng ya. Nah, sekarang Bapak tanya lagi. Bagaimana menggerakkan muatan itu? Ayo diingat-ingat bagaimana menggerakkan muatan. Bagaimana muatan itu dapat bergerak. Ayo, ingat Pak Fajar. Pakai apa? Kamu menyalakan lampu diberi apa? Pasti diberi sumber tegangan. Maka teman-teman semua, ketika muatan ini diberi energi potensial, maka dia akan bergerak. Nah, berapa nilai kecepatannya? Nah, kamu harus ingat bahwa energi itu hanya bisa berubah bentuk. Maka energi potensial yang dimiliki oleh muatan itu semuanya akan dipakai menjadi energi kinetik. Nah, energi potensial di sini tentu kita jangan pakai MGH. MGH itu adalah energi potensial gravitasi. Ini energi potensial listrik. Berarti Pak Fajar akan mengatakan sebagai Q kali delta V. Delta V di sini adalah beda potensial. Akan sama dengan setengah MV kuadrat. Berarti V akan sama dengan 2 delta V kali Q per massa diangkat. Loh, Pak, kalau begitu jari-jari ketika sekarang muatan itu bergerak dalam medan magnet, di mana V ini tegak lurus B, jari-jarinya berapa? Ya sudah sama aja. Tadi kita punya R sama dengan apa tadi? Di catatan sebelumnya tadi. Kita punya MV per BQ. Nah, kecepatannya Le, kamu ganti akar 2 delta V kali Q per massa per BQ. Nah, sekarang masanya kamu masukin dalam akar kan jadi M kuadrat. Berarti saya punya 2 delta V kali Q kali massa per BQ. Ingat, delta V ini adalah beda potensial, yang berarti ini adalah sebagai apa? Voltase satuannya. Q muatannya satuannya adalah Coulomb. M massa muatan. B tentu medan magnet. P kecepatan. R radius jari-jari. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau Bapak punya kasus demikian, begini,
pada bidang X, Y, Z. Pada bidang X, Y, Z. Nah, muatan positif ini bergerak dengan kecepatan V, di mana muatan itu berada dalam medan magnet homogen yang arahnya searah dengan sumbu Y positif. Nah, sekarang yang ditanya apa? Tentukan arah gaya Lorentz jika arah kecepatannya yang A searah dengan X positif, yang B searah dengan Y negatif, yang C searah dengan Z positif. Nah, kamu harus ingat, acuan kita adalah ke kanan adalah X positif, ke atas adalah Y positif, keluar bidang gambar menuju matamu adalah Z positif. Silakan teman-teman dicoba dulu. Ingat aturannya apa? Kecepatan ibu jari, 4 jari ini adalah medan magnet. Telapak tangan terbuka yang muatan positif. Kalau muatan negatif berlawanan arah dengan telapak tangan terbuka. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini dicoba dulu. Nah, kita bahas pertemuan berikutnya. Terima kasih.